Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah TWS yang sangat menarik buat gue. Ini adalah Irfan Air Pro 3. Jadi, bagi kalian yang mengikuti review di channel ini, pasti kalian tahu ya kalau gue tuh suka banget sama price to performance Irfan Air S. Apakah Irfan Air Pro 3 ini menjadi suksesor atau penerus dari Irfan Air S? Di sini gue akan bahas apa sih yang ditawarkan dari Irfan Air Pro 3. Dan pastinya gue juga akan meng-compare dengan Irfan RS ini. Untuk harga sendiri, Irfan Air Pro 3 ini lebih mahal dibandingkan RS karena dia dijual di range harga 970 ribuan ketika review ini dibuat. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi langsung yuk kita start aja reviewnya. Gue akan mulai dari build quality dan desainnya. Oke. Untuk sisi desainnya sendiri menurut gue nggak ada hal yang baru ya. Desainnya lebih mengotak dibandingkan Irfan RS. Materialnya sama dengan finishing doff dengan material berbahan plastik. Overall sih gue ngerasa untuk build quality-nya oke aja, tapi memang nggak ada yang spesial. Tapi di sini menurut gue ada hal yang gue lebih suka dibandingkan Irfan RS, yaitu di bagian tutupnya. Yang dimana ketika kalian buka dia akan otomatis terbuka seperti ini dan dia tuh kayak ada pegasnya gitu ya yang ngebuat feel-nya lebih berasa premium. Kemudian ketika kalian miringin dia tuh nggak akan gampang otomatis tertutup. Jadi menurut gue tutupnya ini keren ya dibandingkan Irfan RS. Selebihnya sih sama, untuk charging portnya ada di bagian belakang, udah menggunakan USB Type-C, dan di bagian depan ada 3 buah LED buat menandakan sisa baterai pada case-nya ini. Kemudian untuk bagian dalamnya, untuk bentuk dari earbudnya sendiri, dia warnanya silver, dan untuk desainnya agak mirip juga sama Irfan RS. Mungkin di sini untuk finishingnya lebih berasa premium ya dibandingkan Irfan RS. Tapi overall sih build quality-nya gue ngerasa mirip kok. Kemudian untuk fittingnya pun sama-sama nyaman. Gue gunakan Irfan Air Pro 3 ini sekitar 2 jam, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada yang bikin capek atau bikin sakit buat telinga gue. Dengan ukuran telinga gue tuh di size M ya untuk earbudnya, dan ini udah sangat pas. Kekedapannya terbilang cukup baik meskipun dia bukanlah yang terbaik. Di sini juga udah mensupport touch control, jadi nggak ada tombol fisik yang harus kalian tekan-tekan. Jadi tinggal kalian touch aja, dia akan otomatis jalan untuk komen ya. Dan untuk kamera sendiri terbilang cukup lengkap ya, mulai dari next or previews, play pause, volume, pergantian mode, dan lain sebagainya. Kemudian di Irfan Air Pro 3 ini juga udah bisa kalian koneksikan ke aplikasi Irfan. Jadi di dalam aplikasi tersebut ada banyak fitur yang bisa kalian akses ya. Fitur yang paling penting menurut gue sih ketika kalian open box adalah kalian harus mengupdate firmware dari Irfan Air Pro 3 ini supaya ada update suara yang sedikit lebih baik dengan stability yang juga lebih baik ya. Kemudian setelah kalian update, kalian bisa melakukan adjust dari aplikasi tersebut. Basicnya untuk dalam aplikasinya tuh sama aja sama Irfan RS untuk sisi fiturnya. Sama-sama kalian disediakan beberapa preset dari Irfannya, mulai dari bass, treble, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian mau custom juga di Irfan Air Pro 3 ini juga bisa ya. Dan untuk customize equalizer-nya cukup simple, cukup kalian mainin aja preset band yang ada di situ, mulai dari frekuensi yang pengen kalian naikin atau kalian turunin. Dan untuk preset equalizer ini terbilang sangat membantu buat gua pribadi, yang akan gua bahas lebih detail nanti di bagian sound quality. Selebihnya sih di dalam aplikasi tersebut juga kalian bisa melihat status baterai dan lain sebagainya. Gue akan bahas detail supaya videonya nggak kepanjangan. Oke, selanjutnya untuk fiturnya sendiri di Irfan Air Pro 3 ini sama-sama memiliki ANC dan ambient mode. Sebenarnya dia udah ngasih nama hybrid ANC ya untuk teknologinya, yang berarti dia lebih advance dibandingkan Irfan RS. Tapi di real life-nya gue ngerasa perubahannya nggak terlalu signifikan untuk di mode ANC-nya. Memang ketika Irfan RS itu gue ngerasa performance ANC-nya udah cukup baik. Dan di Irfan Air Pro 3 ini gue ngerasa sama baiknya atau mungkin sedikit lebih baik dibandingkan Irfan RS. Kemudian untuk ambient mode-nya di Irfan Air Pro 3 ini gue ngerasa ada perubahan yang lebih baik ya. Dia lebih berasa clear dan lebih berasa transparansi untuk ambient mode-nya. Jadi gue ngerasa upgrade yang lebih berasa justru ada di ambient mode-nya dibandingkan ANC mode-nya. Gue suka dengan performance ambient mode yang ada di Irfan
Air Pro 3 ini. Kemudian selanjutnya untuk Bluetooth sendiri dia udah menggunakan chipset yang lebih baru ya. Dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.3 atau Bluetooth yang terbaru. Chipsetnya pun udah menggunakan Qualcomm QCC 3071. Dan dia udah mensupport kodek aptX adaptif, berbeda dengan Irfan RS yang masih mensupport kodek aptX biasa. Dan ketika kita ngomongin latensinya, sama-sama keduanya udah mensupport low latency mode atau gaming mode. Yang gue sendiri ngerasa ketika di normal mode, dia untuk sekedar multimedia masih cukup oke, untuk nonton video, untuk nonton YouTube, gue nggak ada mengalami masalah. Tapi memang ketika kalian switch ke gaming mode, dia punya latensi yang lebih baik. Keduanya udah sama-sama baik ya ketika di gaming mode. Gue sendiri nggak merasakan ada perbedaan yang signifikan untuk latensinya. Memang dia terbilang bagus, tapi dia belum menyamai level di latensi pada TWS gaming. Jadi untuk latensi dan performance mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue ngetes ya mengenai kualitas mikrofon dari Irfan Air Pro 3 ini. Air Pro 3 ini mempunyai total 6 buah mikrofon, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Serta untuk mikrofonnya dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0. Jadi CVC itu sebuah teknologi buat mereduce suara ambient yang berada di sekitar kalian supaya suara kalian terdengar jelas untuk lawan bicara kalian. Di sini gue udah memutar sound dari road noise. Jadi gue nggak tahu ya apakah suaranya ini masih bisa tembus ke kalian atau Air Pro 3 ini bisa mereduce suara yang gue putar ini dengan baik. Silahkan kalian nilai sendiri karena memang volumenya gue setel lumayan kenceng. Paling segitu aja ya mengenai kualitas dari built-in microphone Irfan Air Pro 3 ini. Sekarang kita lanjut lagi ke review. Selanjutnya, untuk IP ratingnya sendiri, Irfan Air Pro 3 ini udah mensupport sertifikasi IPX5, yang berarti dia splash proof ketika terkena keringat atau cipratan air hujan, dia nggak ada masalah sama sekali, kalian bisa pakai TWS ini sambil olahraga. Kemudian untuk driver sendiri, dia menggunakan 11 mm wool composite driver. Dan gue ngerasa untuk ukuran TWS 11 mm itu sebuah driver yang cukup besar dari sisi size-nya. Untuk baterai life-nya, dia mempunyai klaim sekitar 45 jam total bersama case-nya. 9 jam itu di earbud-nya, dan kalau kalian mengaktifkan ANC-nya, mungkin dia bertahan sekitar 7 jam. Jadi, untuk baterai life-nya, gue cukup suka dengan performance di Irfan Air Pro 3 ini, mirip sama Irfan RS. Kemudian yang sama-sama juga dia udah mensupport fitur wireless charging. Jadi kalian nggak perlu repot buat harus nyolok-nyolok ketika kalian pengen ngecharge TWS ini. Dan yang terakhir di Irfan Air Pro 3 ini juga sudah mensupport multi point connection. Jadi kalian bisa mengkoneksikan Irfan Air Pro 3 ini ke dua device secara bersamaan. Oke, sekarang gue akan bahas mengenai sound quality dari Irfan Air Pro 3 ini versus Irfan RS, apa aja perbedaannya. Tapi seperti biasa ya, sound quality itu subjektif, jadi apa yang gue share pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Jadi biar fair, keduanya gue set di equalizer, balance, atau netral ya. Jadi menurut gue keduanya ini mempunyai signature yang masih mirip. Jadi kalau kalian udah punya Irfan RS, begitu kalian dengar Irfan Air Pro 3, yang paling berasa paling di bagian bass extension ya, yang dimana di Irfan Air Pro 3 ini mempunyai bass extension yang lebih baik. Jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu yang memang nge-reach sub bass-nya, gue rasa di Irfan Air Pro 3 ini bisa lebih dapat sisi deep bass-nya dibandingkan Irfan RS. Jadi kalau kalian bass head, Irfan Air Pro 3 ini lebih worth buat kalian dibandingkan Irfan RS, meskipun Irfan RS saja dari sisi bass-nya udah melimpah. Kemudian untuk vokalnya ada perbedaan sedikit, yang dimana di Irfan Air Pro 3 ini sedikit lebih mundur, tapi gue ngerasa vokalnya lebih natural dibandingkan Irfan RS. Tapi untuk sisi vokal ini benar-benar masalah subjektif dan kalian tetap bisa atur melalui equalizer ya, jadi bisa sesuaikan dengan apa yang kalian cari. Tapi overall gue ngerasa Irfan Air Pro 3 ini lebih natural suaranya dibandingkan Irfan RS. Untuk treble-nya gue nggak merasakan terlalu signifikan perbedaannya, kecuali paling di bagian treble-nya yang memang Irfan Air Pro 3 ini lebih nggak berisik ya, dalam tanda kutip lebih refine bisa gue bilang dibandingkan Irfan RS. Jadi ketika kalian dengarkan Irfan RS terus kalian switch ke Air Pro 3, gue ngerasa Air Pro 3 itu mempunyai treble yang lebih adem,
tapi dengan treble extension yang sama baiknya dibandingkan Irfan RS. Jadi gue ngerasa treble-nya masih cukup extend, detailnya masih terdengar sama-sama cukup baik. Kemudian di Irfan Air Pro 3 ini ada sedikit yang bisa gue mention, yaitu di bagian ANC on dengan ANC off, yang dimana untuk sound quality-nya memang ada perubahan ya. Jadi dengan kalian aktifkan ANC-nya, dia lebih nge-boost sisi bass-nya dan lebih mundurin sisi vokalnya. Overall tone-nya itu agak sedikit lebih warm dengan bass yang dominan. Tapi kalau kalian pengen mencari sound quality yang terbaik, mungkin kalau buat selera gue lebih suka di normal mode-nya. Normal mode atau ambient mode-nya itu basicnya nggak terlalu beda signifikan untuk sound quality-nya. Gue ngerasa lebih balance dibandingkan ANC-nya. Jadi itu balik lagi ke preferensi, nanti kalian bisa coba secara langsung. Dan selanjutnya untuk teknikalitasnya, keduanya masih mirip. Soundstage-nya cukup baik, cuman di Irfan Air Pro 3 ini karena yang gue bilang treble-nya tuh lebih gak ada kesan berisiknya, gue ngerasa dia definisinya lebih baik sedikit dibandingkan Irfan RS ya. Jadi kalian lebih bisa merasakan penempatan instrumennya lebih baik di Irfan Air Pro 3 ini dibandingkan Irfan RS. Tapi di sini gue bukan ngomongin night and day ya, jadi bukan sesuatu hal yang signifikan. Tapi kalau kalian analitik, mungkin kalian akan sedikit bisa merasakan Air Pro 3 ini mempunyai penempatan instrumen yang lebih baik. Untuk volumenya, keduanya sama, loudness-nya nggak berbeda terlalu signifikan. Untuk indoor gue butuh sekitar 70% sampai 80%. Untuk outdoor di 80% sampai 90%. Udah cukup kok, jadi powernya basicnya gue rasa nggak berkekurangan sama sekali. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue, kalau kalian pengen mencari TWS dengan fitur yang melimpah, punya budget di bawah 1 juta, kalian langsung aja lirik Irfan Air Pro 3 ini. Karena sama seperti pendahulunya Irfan RS, gue ngerasa price performance dari TWS yang ditawarkan Irfan Air Pro 3 ini cukup baik ya. Jadi untuk harga di bawah 1 juta, dari sisi fitur kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang melimpah, mulai dari pengaturan equalizer via aplikasi, ANC dan ambient mode yang cukup baik secara performance, serta sound quality yang menurut gue di sini all around dan sedikit lebih refine dibandingkan Irfan RS. Kalau kalian pengen mencari price to performance yang lebih baik dengan selisih harga 300.000, Irfan RS ini masih layak kalian beli karena gue ngerasa untuk harga yang ditawarkan ini bener-bener steal deal banget ya. Selalu gue mention di review gue sebelumnya kalau Irfan RS ini salah satu TWS favorit gue untuk price to performance ya. Jadi dengan harga 600.000 kalian bisa mendapatkan fitur yang seperti ini dengan sound quality yang dihasilkan oleh Irfan RS. Gue rasa ini salah satu TWS dengan price performance terbaik yang pernah gue review di channel gue. Jadi keduanya nggak ada yang salah, tinggal balik lagi ke masalah budget. Itu aja paling yang bisa gue share mengenai kedua TWS ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja untuk link pembeliannya yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you banget udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.